Lubang hitam. Kalau dengar kata itu, mungkin yang kebayang di kepala kita itu kayak penghisap debu kosmik raksasa ya kan? Yang nelan apa aja yang ada di dekatnya. Tapi, gimana kalau ternyata lubang hitam itu lebih dari sekedar itu? Gimana kalau ternyata justru mereka lah kunci buat ngebuka pemahaman kita yang lebih dalam soal realitas itu sendiri? Oke, ini bakal seru. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, fisikawan Brian Cox sendiri yang ngajuin pertanyaan sentral ini. Dan ini tuh bukan cuma rasa penasaran biasa loh, ini adalah pencarian cawan sucinya fisika modern, sebuah teori tunggal yang bisa ngejelasin seluruh alam semesta. Keren banget kan? Oke, sebelum kita makin jauh, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Definisi klasik lubang hitam itu, ya, sebuah wilayah di luar angkasa yang saking kuat gravitasinya, bahkan cahaya pun nggak bisa lolos. Kedengarannya simpel kan? Tapi, di balik kesederhanaan ini ada kompleksitas yang benar-benar bikin pusing. Nah, sekarang kita bakal mundur sedikit ke belakang. Kita telusuri gimana sih ide yang dulunya dianggap, ya, absurditas kosmik ini bisa berubah jadi salah satu misteri terbesar yang dihadapi para ilmuwan hari ini. Perjalanannya tuh panjang banget loh. Dimulai di tahun 1780-an, cuma dari sebuah ide tentang bintang gelap. Terus, lompat ke tahun 1916, Carl Schwarzschild nemuin solusi pertama dari persamaan Einstein yang wow, ternyata ngegambarin lubang hitam. Lanjut lagi ke tahun 30-an, ada Oppenheimer dan Schneider yang mikirin gimana bintang beneran bisa runtuh jadi lubang hitam. Dan puncaknya, di tahun 60-an, Penrose dan Hawking ngebuktiin kalau alam semesta itu bukan cuma bisa, tapi emang bakal ngebentuk objek-objek aneh ini. Dan yang gilanya, ide ini tuh awalnya ditentang habis-habisan. Bayangin, fisikawan sekelas Arthur Eddington aja bilang, alam akan mencegah absurditas semacam ini ada. Ini nunjukin betapa aneh dan gak masuk akalnya konsep ini buat para ilmuwan zaman dulu. Tapi ternyata, alam gak peduli. Absurditas itu beneran ada. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Disinilah semuanya jadi rumit. Lubang hitam itu satu-satunya tempat di alam semesta di mana dua teori fisika terbaik kita, dua pilar pemahaman kita, saling ketemu, dan dua-duanya langsung hancur berantakan. Oke, jadi kita punya dua buku aturan utama buat alam semesta. Di satu sisi ada relativitas umum Einstein, ini buku aturan buat hal-hal super besar. Planet, galaksi, gravitasi, pokoknya yang skalanya raksasa. Nah, di sisi lain, kita punya mekanika kuantum. Ini buku aturan buat dunia yang super kecil, partikel, atom, gaya-gaya fundamental. Keduanya sempurna banget, tapi cuman di dunianya masing-masing. Tapi lubang hitam, nah ini dia biang keroknya. Lubang hitam itu memaksa kedua buku aturan ini buat dipakai barengan. Gimana enggak? Masanya super besar, tapi dikompres ke ruang yang super kecil. Disinilah kita butuh keduanya, dan disinilah keduanya malah berantem. Makanya lubang hitam itu penting banget. Mereka itu laboratorium alami buat kita menemukan teori gravitasi kuantum yang menyatukan keduanya. Dan di jantung lubang hitam ada yang namanya singularitas. Ini bukan cuma titik super padat, menurut relativitas umum, ini bahkan bukan sebuah tempat, tapi sebuah momen dalam waktu. Maksudnya, ini adalah akhir dari waktu itu sendiri. Di titik inilah semua hukum fisika yang kita kenal menyerah. Udah selesai. Oke, seolah-olah itu belum cukup aneh, di tahun 1970-an, Stephen Hawking datang dan bikin semuanya jadi makin membingungkan lagi. Dia nemuin sesuatu di tepi lubang hitam yang akhirnya ngarah ke sebuah paradoks yang, wah, bener-bener mendalam. Pertanyaannya tuh kedengeran simpel, tapi dampaknya luar biasa. Apakah lubang hitam itu benar-benar menghancurkan informasi selamanya? Jadi, semua hal yang jatuh ke dalamnya, buku, bintang, kenangan, semuanya lenyap begitu aja tanpa jejak? Penemuan Hawking yang mengubah segalanya adalah radiasi Hawking. Ternyata, lubang hitam itu nggak benar-benar hitam. Karena ada efek kuantum aneh di tepiannya, mereka itu sebenarnya bersinar, mancarin partikel, dan bahkan punya suhu. Jadi mereka bukan penjara abadi, mereka itu perlahan-lahan menguap. Cara kerjanya itu kira-kira begini. Di ruang hampa itu sebenarnya nggak benar-benar kosong. Ada pasangan partikel virtual yang terus-menerus muncul dan menghilang dalam sekejap. Nah, pas ini terjadi di dekat banget sama cakrawala peristiwa lubang hitam, bisa aja satu partikel jatuh ke dalam, sementara pasangannya berhasil kabur. Partikel yang kabur inilah yang kita sebut radiasi Hawking. Dia bawa energi keluar, bikin lubang hitamnya kurusan, dan dalam waktu yang luar biasa lama, akhirnya lenyap sama sekali. Nah, disinilah paradoksnya muncul dengan jelas banget. Aturan paling dasar di fisika itu bilang, informasi nggak pernah bisa musnah, sama sekali. Secara prinsip, kalau kamu bakar buku, kamu bisa loh nyusun ulang buku itu dari setiap partikel abu dan asapnya. Sulit, tapi mungkin.
Tapi, perhitungan awal Hawking bilang, pas lubang hitam menguap, semua informasi tentang isinya hilang selamanya, dihapus dari alam semesta. Ini jelas-jelas ngelanggar hukum fisika paling fundamental. Jadi, gimana dong? Fisika nggak bisa salah satu kan? Gimana cara kita nyelesain kontradiksi ini? Jawabannya, ternyata membawa kita ke rahasia paling dalam tentang sifat asli alam semesta kita. Oke, jadi konsensus para fisikawan sekarang gini, informasi itu tidak hilang. Entah gimana caranya, informasi itu berhasil keluar. Kemungkinan besar, ya, tersembunyi di dalam radiasi Hawking itu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah informasinya keluar, tapi gimana caranya? Dan jawaban dari gimana caranya itu punya implikasi yang benar-benar gila. Seperti kata Brian Cox, tampaknya ruang dan waktu bukanlah hal yang fundamental. Tunggu. Coba kita resapi dulu apa artinya ini. Ini ngebawa kita ke sebuah ide gila yang disebut prinsip holografik. Gampangnya gini, ide ini bilang kalau semua informasi yang ada di dalam sebuah volume ruang 3 dimensi sebenarnya bisa dijelasin sama sebuah teori yang hidup di permukaan 2 dimensi yang melingkupi volume itu. Biar gampang, bayangin aja hologram di kartu kredit kamu. Itu kan cuma selembar film 2D yang datar, ya kan? Tapi, dia nyimpen semua informasi buat nampilin gambar 3D yang utuh. Nah, pertanyaannya jadi, mungkinkah alam semesta 3D tempat kita tinggal ini sebenarnya cuma proyeksi dari sebuah permukaan 2D di kejauhan sana? Dan disinilah letak implikasi paling dalamnya. Ini nunjukin kalau ruang dan waktu yang kita alami setiap hari itu bukan dasar dari realitas. Mereka itu cuma sesuatu yang muncul dari realitas kuantum yang lebih dalam lagi. Mungkin dari jalinan kuantum itu sendiri. Pikiran kita bisa meledak mikirin ini. Oke, pusing ya. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Kenapa fisika yang abstrak begini penting buat kita? Ya, karena lubang hitam inilah kuncinya. Mereka itu memaksa kita buat nyatuin dua teori terbaik kita. Mereka nantang asumsi kita yang paling dasar soal apa itu realitas. Dan kalau kita mau ngerti asal-usul alam semesta, kita harus ngerti lubang hitam dulu. Mereka itu seolah-olah ngasih kita intipan kecil ke sesuatu yang tersembunyi sangat dalam. Brian Cox nyimpulin ini dengan sempurna. Memahami lubang hitam, saya pikir, akan menjadi kunci menuju teori yang lebih dalam tentang alam semesta kita. Semuanya kembali ke sana. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang benar-benar bikin merinding. Jika alam semesta kita ini cuma sebuah proyeksi, pertanyaannya adalah, apa yang jadi proyektornya?